Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan hari raya kelahiran dari Santo Yohanes Pembaptis. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa yang saya alami ketika saya masih bekerja di perusahaan perikanan, dan saat itu saya sedang menagih uang di tempat pelelangan ikan. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang di kantor pelelangan dengan postur tubuh yang tinggi-tinggi. Mereka menggunakan baju safari dan ada lambang kenegaraan di samping dada kiri mereka. Dan saya bertanya-tanya, dan ternyata itu adalah Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Dan ternyata info yang saya dapat, besoknya waktu itu Presiden Bambang Susilo Bambang Yudhoyono itu hendak bertemu dan mengunjungi para nelayan. Nah, sebelum Presiden datang pada esok harinya, Pas Pampres sudah mengamankan wilayah, situasi, dan mensterilkan. Dan ketika sudah layak, mantap, Presiden baru datang pada keesokan harinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sedangkan Presiden saja yang hendak mengunjungi rakyatnya, pasukan pengaman Presiden sudah turun duluan, apalagi Tuhan Allah kita. Yohanes Pembaptis adalah pasukan khusus dari Tuhan Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Allah yang hendak menjadi manusia. Dia menyiapkan jalan, dia membuka jalan, dia menyiapkan sekelompok orang umat Tuhan yang sudah siap menerima Tuhan. Dan sudah genap waktunya, Allah sendiri yang mengambil daging dan turun menjadi manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus dan berbicara dengan kita sebagai manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan Injil hari ini, bagaimana saya menemukan Allah yang senantiasa menyertai kita umatnya. Kita adalah manusia berdosa, kita mewariskan dosa dari Adam dan Hawa, kita manusia berdosa, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita jatuh terus dalam keberdosaan. Allah terus menggunakan banyak cara supaya menyelamatkan kita. Yang salah satunya adalah Dia sendiri turun tangan menjadi manusia dan berbicara dengan kita dengan bahasa manusia dan mengarahkan kita menuju kepada surga abadi. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran kenapa Yohanes Pembaptis dikatakan nabi yang besar di antara semua nabi. Karena apa? Dia adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk membuka jalan, menyiapkan jalan, dan menyiapkan umat khusus bagi Tuhan sendiri. Dan bukan berarti bahwa nabi-nabi lain tidak besar. Nabi-nabi lain juga menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan bernubuat. Bahkan Adam yang bernubuat dan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Allah nantinya akan turun tangan mengunjungi umatnya. Dan itu semua digenapi pada saat Yesus datang. Dan sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia datang mengunjungi kita, berbicara dengan kita dengan menggunakan bahasa manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika Allah saja sungguh menyertai kita, bahkan ketika kita berdosa, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menggunakan banyak cara untuk merebut kita kembali, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Allah sungguh setia menyertai kita. Bahkan ketika Yesus hendak naik ke surga, Dia tetap mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita kembali pada kehidupan kita, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sungguh merasakan penyertaan Tuhan? Kita tidak perlu mencari bukti-bukti yang sulit-sulit. Kita bisa bangun pagi saja, masih sehat. Kita bisa lihat keluarga kita, bisa lihat pasangan kita, lihat anak-anak kita, cucu kita. Disitulah Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan masih menitipkan sebagian rohnya kepada kita supaya kita hidup, supaya kita menghasilkan buah di dalam kehidupan ini.
Kita bisa melihat matahari sedang bersinar, itu tandanya Tuhan menyertai kita. Kita masih bisa lihat langit yang biru, awan-awan, tanaman-tanaman yang hijau-hijau yang menyenangkan hati kita. Disitulah Tuhan masih menyertai kita. Nah, kalau Tuhan saja masih menyertai kita, manusia yang berdosa, apa balas budi kita kepada Allah? Apa balasan kita kepada Allah? Seharusnya kalau kita yang merasakan cinta Tuhan, penyertaan Tuhan, seharusnya kita juga setia dalam gerejanya, gereja Katolik. Ya, kita setia akan kegiatan-kegiatan gereja. Kita setia juga kalau kita menjadi pengurus-pengurus gereja yang dipercayakan kepada kita sebagai dewan paroki, dewan stasi. Kita dipercayakan, maka itu kita juga setia dalam menjalankan tugas-tugas putusan kita. Itulah cara kita, balasan kita kepada Allah yang senantiasa menyertai kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan Dia mengutus pasukan-pasukan khususnya untuk menyiapkan jalan bagi Dia. Dan Dia pun datang berbicara dengan kita. Dan kita sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Sudah saatnya kita juga memberi balasan kepada Allah. Kita juga setia akan gerejanya. Kita setia akan tugas putusan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita setia juga dengan ajaran gereja dan melaksanakan perintah Tuhan. Itu cara kita untuk setia dan memberi balas budi kepada Allah yang senantiasa menyertai kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.